Ia bahkan sampai menyebut bayi binturong itu bak dajjal karena memiliki mata satu dan tanduk di kepalanya. Tak henti-hentinya Irfan bertanya kepada sang dokter apa yang sebenarnya terjadi kepada bayi binturong tersebut. Pemirsa Silet RCTI, baru-baru ini publik digegerkan atas kelahiran bayi binturong milik presenter Irfan Hakim yang mengherankan sekaligus menyeramkan. Pasalnya hewan peliharaannya tersebut memiliki kondisi yang cukup aneh. Hal tersebut bahkan membuat dokter hewan, kru dan sahabat Irfan dari Baduy kaget sekaligus merinding. Pasalnya bayi binturong itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Matanya satu, bertaring, dan yang paling mengejutkan yakni terdapat sebuah tanduk di kepalanya. Keanehan lainnya, selama ini induk binturong yang diberi nama Lucy tak menunjukkan tanda-tanda hamil. Namun ternyata ia melahirkan 2 bayi dan yang satunya dalam kondisi sangat lain. Aduh, jagain anaknya. bener-bener ya. Jangan keluar, jangan Kalau keluar. sama Jenny itu udah aman-aman. Kayaknya mending saya pindahin dulu deh. Siapa? Ini saya masuk dulu, ntar tutup ya pintu ya. Serius? Serius. Ini tuh saya pengen pindahin ke sini supaya pasang ngeluarin si Moja aman. Iya. Sekarang kamu pindah ya, nggak di sini ya. Pindah dulu Moja. Oke. Good boy. Ini masih ada satu lagi Iya. Jen ya. Satu lagi dan jaraknya itu jauh banget. Dan dilihat barusan itu kayaknya kering ya dok ya. Dari tadi nggak ini ya, keluar. udah kelihatan hitam-hitam tapi nggak nongol-nongol ini. Mau coba aku bantu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, cacat, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini Pantesan lama keluarnya ya. Lucy, alhamdulillah kamu selamat Lucy. Ini bahaya ya, ini bahaya kalau obstruksi abortus tapi nggak bisa keluar. Distokia bisa menyebabkan kematian Lucy. Tapi ini aku yakin emang udah nggak bisa selamat ya, udah cacat ya. Ini matanya nyatu di depan jadi satu. Astagfirullahaladzim, aku baru lihat kayak gini. Dia punya tanduk. Aduh, ya Punya Allah. tanduk. Merinding saya dok. Aduh, merinding. Oh, ya Allah. Lucy, alhamdulillah kamu selamat. Udah nih, ini nggak usah dijilatin Lucy ini dah. Ini baru kali ini saya ngebantu binturong Distokia ya. Dan ternyata bener anaknya nggak normal, cacat, dan ini juga bener-bener fenomena yang sangat jarang banget ya, kecacatan di binturong kayak gini. Ini genetik sih. Genetik emang ada cacat di kromosomnya ya, di gennya. Nggak nyangka. Pantesan dari tadi tuh lama keluar. Merinding nggak? Kaget gak lihat kayak gini baru kali ini? Aduh. Awalnya ini tadi yang kepegang nih pertama ini nih. Terus ini tanduknya ini kepegang. Kirain ini tuh kayak ujung Kaki gitu ya Pak. ujung kaki, kalau nggak ujung dari telinganya. Tapi kok empuk banget kepalanya. Kayak gini, apalagi kalau ini mungkin selamat ya. Bakal Kasian. jadi kasihan. Pasti banyak yang mengira ini mistis kayak gitu. Tapi ini beneran kelainan genetik ya. Kelainan genetik mungkin juga karena bapaknya Moja ya. Mozaik juga, itu kan juga kelainan genetik. Tapi yang penting alhamdulillah Lucy selamat.
Iya. Soalnya yang saya pikirin dari tadi tuh udah lemes dok. Ya, Lucy udah kelihatan lemes, udah pandangan udah mulai udah mulai bengong ya, udah mulai ngelamun terus. Mulu. Tapi ini sekarang dia udah fokus sama anaknya. Ini kita mau gak mau tetap kita kabarin Bapak. ke bapak. Semoga jadi pelajaran buat kita semua. Binturong gue ini ngelahirin untuk kedua kalinya. Yang sebelumnya 2 ekor, namanya si Mama Baba Maruci Baruci. Nah kemarin tuh melahirkan lagi, tapi melahirkannya tuh agak anehnya adalah kan gue ada dokter pribadi juga, selalu ngecek, dan itu tuh secara itu juga medis juga biasanya kalau hamil besar tuh berasa ngecek. Ini 5 hari sebelum kelahiran tuh nggak kepegang, dan itu tuh tidak hanya dokter gue doang, semua yang datang juga, yang kan suka datang dokter hewan dari yang lain juga datang ke rumah gue sambil megang kiper gue juga nggak kepegang ada bayi. Dipikir udah mungkin gendut doang gitu. Tiba-tiba ngelahirin. Tiba-tiba, Pak kapan pulang, Pak kapan pulang. Ini kenapa pada panik gini? Pas datang dapat cerita ketika dilahirkan. Aneh kondisinya, anehnya adalah satu, tidak ada lehernya. Terus udah gitu yang kedua, si tangannya juga seperti bukan tangan binturong, maksudnya lebih pendek dari kakinya, jadi kayak primata. Kalau binturong itu kan bukan primata, maksudnya ke mamalia. Kalau itu kayak primata, kayak monyet-monyetan gitu. Nah terus udah gitu, yang makin paling aneh adalah matanya itu memang ada 2 bola mata tapi nyatu jadi satu gitu, jadi kayak satu mata di tengah. Terus yang anehnya lagi ada tanduk, seperti tanduk, tapi itu tuh sebetulnya kayak bukan kegencet sih, emang kayaknya sih pembentukan di janinnya kurang sempurna, jadi kayak membentuk kulit tapi seperti tanduk itu. Yang lebih herannya lagi adalah di mulutnya tuh sudah seperti ada taringnya, padahal bayi binturong itu belum muncul gigi, pasti semua rata-rata, dan matanya juga 2 dan tidak ada binturong yang bertanduk, dan ini juga tidak ada hidungnya. Itu yang menyebabkan pas keluar dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Mendapat kabar bahwa induk binturongnya melahirkan, Irfan Hakim pun langsung bergegas pulang ke rumah untuk melihat kondisinya. Namun betapa terkejutnya ia saat di hadapannya jasad bayi binturong dalam kondisi yang sangat aneh. Ia bahkan sampai menyebut bayi binturong itu bak dajjal karena memiliki mata 1 dan tanduk di kepalanya. Tak henti-hentinya Irfan bertanya kepada sang dokter apa yang sebenarnya terjadi kepada bayi binturong tersebut. Lantas benarkah Irfan sempat menganggap bahwa ada hal-hal di luar nalar di balik kelahiran bayi binturong aneh itu? Kabar binturong katanya melahirkan. Setelah sepanjang meeting gue liatin aja HP. 1 ekor. 1 ekor ya? 1 Pak. Hei, 1 kenapa? lagi. 1 lagi nggak selamat Pak. Ya. Ini yang anak pertama? Ini pertama. Anak keduanya di mana? Ada. Mana tadi? Ya. Kenapa? Dilihat aja Pak. Yun. Aduh. Oh bentuknya juga nggak sempurna ya? Cacat lahir, Mukanya tuh. Matanya 1. punya tanduk. Kok bisa? Kok aneh? Iya. Kok aneh? Kita semua tadi merinding sini Pak. Pas keluar itu udah bukan sedih sih, saya malah takut gitu, merinding. Kok aneh? Tahu deh. Tadi kita lebih mengkhawatirkan kondisi Iya. Lucy. Tadi udah diem aja, Karena? bengong, udah ngeden berusaha Iya. ngeden, nggak keluar. Karena ukurannya besar ya, dia nggak bisa keluar. Ini lebih gede emang. Iya, ini lebih gede sih. Kok matanya 1? Ini ada tanduknya. Iya. Tanduk itu apa sih? Kayak tanduk. Jadi kayak kulit keras, Matanya 2, jadi gabung. tapi nyatu. Di gigi, di mulutnya itu udah numbuh gigi Pak. Iya, udah ada taringnya. Biasanya ya? Enggak. Aneh kenapa ya? Nggak tahu. 2 bulan biasanya baru tumbuh taring. Ih serem banget. Tadi Lucy-nya udah, tadi saya bantu aja. Ini tidak bernyawa, dan pas gue datang, pas kata mereka, Pak yang kedua nggak selamat. Wah mana jenazahnya?
biasanya kan kita tuh memang ada penguburan dan lain-lain. Jadi hewan itu di keluarga gue tuh udah kayak anggota keluarga. Pas lihat astagfirullahaladzim, terbersit gue gini, kok gini ya? Terbersit gue hal-hal mistis lah, orang Indonesia mah rata-rata gitu kan. Begini karena kawinnya itu di kandang yang lain, pas kebalik lagi ke situ, ini kawin lagi nggak Pak, kayaknya dia kandang baru, dia belum nyaman, belum kawin. Tiba-tiba gitu gue gini, apa ini ada kan kalau manusia aja kan kalau katanya kalau berhubungan terus berdoa dan lain-lain, tapi ada setan ikut di dalamnya dan lain-lain. Gue gini, kayak anak jin. Gue bilang gitu kan. Iya Pak, kita mikir gitu juga, apalagi tak mata sampai kita sebutnya bintu dajjal. Aneh banget sudah dapetan tuh sudah gitu, kalau lihat langsung tuh serem banget. Bagi Irfan Hakim, setiap hewan yang ia pelihara adalah keluarga. Karena itulah dirinya selalu menyiapkan pemakaman bagi mereka yang berpulang lebih dahulu. Namun khusus bayi binturong aneh itu, Irfan memilih untuk mengawetkannya. Setiap kali melihat sosok hewan tersebut, tak dipungkiri banyak orang merasa merinding. Namun tujuan diawetkannya bayi binturong rencananya untuk diserahkan ke Fakultas Hewan Institut Pertanian Bogor untuk dijadikan bahan penelitian. Masukin freezer dulu, itu kan udah tengah malam, besoknya baru kita putuskan gimana nih. Dia bilang, sayang ini tidak hidup, tapi ya udah kalau sudah meninggal, kalau dikubur juga bisa, tapi ini untuk ilmu pengetahuan juga, akhirnya kita awetkan, bukan di dalam air, tapi kasih alkohol di dalam toples itu. Pas sudah masukin, makin serem lagi. Memang tidak dipungkiri banyak orang yang sempat mengaitkan kelahiran bayi binturong Irfan Hakim dengan hal-hal di luar nalar manusia. Namun apapun itu bagi Irfan, yang terjadi semua adalah kehendak Sang Pencipta dan ada baiknya dijadikan pelajaran bagi dirinya dan juga khalayak ramai. Lantas seperti apa penjelasan medis terkait kelahiran bayi hewan dengan kondisi yang aneh tersebut? Benarkah ada kelainan genetik ataukah memang ada faktor lainnya? Itu apa dok? Ini kelainan genetik sih. Gennya emang jelek kromosomnya. Ada kumisnya, nggak ada hidungnya, ada tanduknya, terus udah ada taringnya. Kalau di kedokteran tuh udah nggak aneh deh, udah nggak aneh karena apa ya? Salah satu contoh deh, itu lebih aneh lagi kalau misalnya Mbak ke IPB atau kemana ya, itu ada bayi, ada kerangka tuh yang kerangka kambing yang kepalanya ada 2 gitu kan, kemudian ada yang kakinya 5 gitu. Jadi sebenarnya itu nggak aneh, dia kelainan genetik. Temen gue dari Banten dan lain-lain pada datang sih lagi pas gue masukin ke kellernya itu ke box kacanya itu cuma merem aja. Pas udah selesai terus dia ngomong gini, alhamdulillah mas udah terkunci. Maksudnya ya gak tau lah. Jadi ini gue selalu ngomong, ini masih ada 2 pendapat dari sisi medis maupun dari sisi mistis. Kalau gue sih lebih ke medis ya, lebih ke akal sehat, tapi tetap aja teman-teman yang lain itu tapi di sisi lain orang ngomong wah jangan-jangan dajjal, ya udahlah apapun ini, tapi yang jelas Allah itu menciptakan dengan maksud tertentu.